Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Danang dadaduk sadaya silang rakatu sabada bawana wirata huntu gacantu dewata gata. Kalau dana dipersembahkan dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Narko ulungi padamu tau, nasaba ngaraparang tenasali tulungi nasaba caberu iya reka ambe madeceng. Kalau awakmu belum bisa membantu barang-barang, bantu dengan kata-kata yang indah, senyum yang manis. Namo Buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara sekalian, sangat luar biasa. Yang selalu biasa-biasa saja, kalau ada Pak Coming. Tapi hari ini Pak Coming tidak ada. Tapi ada Pak Andri Wongso. Mengapa saya katakan ada luar biasa dan ada yang biasa-biasa? Biasanya kalau ada Pak Coming, sebelum mulai nama di sana selalu dipesan dan diulang-ulang, Bante, waktunya cuma 30 menit. Tapi harus berbicara yang panjang, lebar, kali tinggi, itu baru berisi. Tapi waktunya 30 menit. Itu yang biasa. Meskipun hari ini Pak Coming tidak ada di tempat, sedang muhibah ke Cungkok, tetapi saya tetap taat. Nanti saya akan berusaha hanya 30 menit. Tapi sebelum saya akan berbicara yang 30 menit itu, saya akan minta izin lebih dulu kepada Pak Coming untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu harus saya sampaikan di sini pada saat ini. Karena ini berkait dengan Pak Uke, berkait dengan Pak Siwi, berkait dengan Bu Budi. Ini Pak Budinya mana ini? Kok kursinya kosong ini? Juga berkait dengan Pak Andri Wongso. Karena saya dengan Pak Andri Wongso ini sama-sama orang Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini aneh dengan Jawa Tengah, Jawa Barat. Menurut teman saya yang dari Eropa, dia pernah menulis satu buku penelitian tentang sosiologi budaya Jawa. Dia mencatat kelebihan orang Jawa ini. Lebihnya apa? Orang-orang Jawa Timur itu lebihnya adalah gila semangat. Kayak Pak Andri Wongso ini semangatnya luar biasa. Kemudian mencatat, maaf ini menurut teman saya yang dari Eropa, yang dia memang ahli antropologi dan sosiologi, mencatat. Ini catatan loh Pak Mul, ini Pak Mul ini ilmuwan. Kalau Jawa Timur karakteristiknya masyarakatnya itu gila semangat, Jawa Tengah itu maaf kecuali Pak Mul, gila hormat.
Sedangkan Jawa Barat, Jakarta, ini gila pangkat. Terus saya tanya, Bung, bagaimana kalau orang-orang Bali? Bali kan dekat dengan Jawa. Oh, kalau Bali itu lain. Bukan gila pak semangat, bukan gila hormat, bukan gila pangkat, tapi kalau orang Bali itu gila jimat. Pak Panitia, ini luar yang 30 menit. Jadi saya minta izin waktu di luar 30 menit untuk menyampaikan sesuatu yang saya anggap luar biasa. Dan harus saya sampaikan di sini pada saat ini karena tidak ada di tempat lain. Berkait dengan Pak Andre Wongso, Pak Oke, Pak Siwi, juga dengan Bu Budi. Selain bercerita ini sekaligus report dan juga laporan. Apa yang saya sampaikan? Yang pertama, kalau Wesak di sini ini selalu ada yang sangat luar biasa, yaitu ada menu sajian khusus yang tidak ada di tempat lain. Rasanya benar-benar maknyus. Apa itu? Adalah paduan suara. Maka meskipun setiap Wesak rata-rata berkhotbah Wesak di berbagai tempat, dari pusat kota sampai pelosok desa, lebih dari 25 kali dalam 1 bulan. Kalau belum sampai di Pluit dan Masuka ini masih ada yang kurang. Karena menu sajian khusus paduan suara. Kalau sampean tadi mendengar suara paduan suara, itu tadi apa yang luar biasa menurut saya. Kalau kita melihat fisiknya, itu adalah nona-nona senda. Tetapi kalau kita mendengar alunan suaranya, berani bersaing dengan suara-suara sioce dari Korea. Ini karena ulahan Pak Met. Itulah keluar biasaan yang pertama. Jadi kalau promo di mana-mana, di food court, di restoran, di rumah makan yang baru dibuka, selalu ada promo sajian menu khusus, paket khusus. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Di sini ada fisik boleh nona-nona senja, tapi suaranya adalah sioce Korea. Dan ini tidak ada di tempat lain, Bu. Kita sudah keliling, tidak hanya Indonesia, sudah sampai ke mancanegara. Tadi Los Angeles Wesak Indonesia yang pertama kali diadakan untuk Wesak Indonesia di Los Angeles. Tidak ada paduan suara Made in Dharmasuka, itu tidak ada. Sajian luar biasa yang kedua, Pak Uge, saya baru pulang dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau kita wesak di Jakarta dengan jarak dekat, naik turun mobil. Saya kesini dari Pondok Labu juga dengan mobil. Kalau agak jauh ke Jawa Tengah, nanti dengan pesawat. Ke Lampung dengan pesawat. Pesawat terbang 30 menit. Nunggu di airport 2 jam. Tapi baru-baru ini, Pak, saya wesak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dari Makassar ke Bone, kemudian ke Pinrang, Parepare, lalu ke Mamuju. Dari Mamuju masuk lagi ke pedalaman, perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Jadi menyelusur pantai barat Pulau Sulawesi. Naik mobil
perjalanan kira-kira 10 hari. Yang dijalani tidak jauh, kira-kira hanya 2000 km pp. Pokoknya pantatnya hampir lengket dengan jok mobil gitu kira-kira. Ini 230 menit loh ya. Yang menarik Pak, saya akan laporkan kepada Pak Oke bahwa di nun jauh di sana itu sekarang ada tumbuh dan berkembang agama Buddha, umat Buddha kita. Di Mamuju, masuk lagi ke pedalaman, ada 2 desa, 3 desa, masyarakat Buddhis, komunitas Buddhis, daerah pedalaman transmigrasi. Meskipun begitu, semangat Buddhistisnya tidak kalah dengan kita-kita yang di kota. Mereka mengadakan Waisak. Kalau kita tidur di hotel-hotel bintang 5, saya pun di sana juga menginap di ranjang kaki 5. Mengapa? Oleh karena ranjang itu reot di tagak 1, jadi kaki yang 4 tangga 5 gitu. Dan adanya cuma itu. Dan itu tidak ada di kota. Makanya kalau di kota serba istimewa, datang pergi dengan kendaraan yang kadang-kadang mewah. Tapi kita wesak-wesak di pedalaman seperti itu Pak. Wesaknya kayak wesak Jai Langkung. Bagaimana tidak? Wesak Jai Langkung karena saya datang tidak dijemput, pulang tidak diuntar, sampai di tempat suguhannya kembang. Lah kayak Jai Langkung kok ini. Jai Langkung lah. Tapi itu yang membuat semangat. Dan ini mungkin itu Pak Andri. Saya ini salah membuat moto. Salah kok bener. Pokoknya saya sudah kadung membuat moto dari dulu. Saya tidak sedih karena tidak terkenal di masyarakat. Tapi saya akan menjadi sedih kalau saya tidak bisa mengenal masyarakat. Oleh karena itu sudah saya ucapkan, maka saya akan pertanggungjawabkan. Dan ini mesti tidak terbayang oleh Pak Oke, apalagi sekarang, sedang dulu saja ketika jadi Direktur Agama Buddha. Itu kalau mau pergi ke daerah tidak gampang. Padahal sudah dirahati negara, kadang-kadang jatuh tiket oleh biara. Itu saja belum tentu loh sampai Mamuju sana. Tapi kita mau dan bisa sampai di sana. Di pedalaman-pedalaman Sulawesi banyak sebetulnya yang menyimpan bekas-bekas atau menyimpan sejarah Buddhis. Taruhlah di Sulawesi Selatan. Kalau kita mau jujur, dulu di beberapa negara kerajaan di Sulawesi Selatan itu sebetulnya menganut agama Buddha. Dari beberapa literatur yang saya temukan, lontara yang saya temukan, pergantian budaya, revolusi agama itu belum terlalu lama. Kira-kira tahun 1634 oleh Raja Goa. Kemudian menaklukkan Raja Luwuk, menaklukkan Raja Bone, kemudian Raja Sopeng, dan lain-lain sebagainya. Saya bisa menunjukkan beberapa hal yang menguatkan dugaan bahwa di sana pernah ada agama Buddha. Yang pertama, di Bone itu Pak ada desa namanya Desa Palaka. Dan tulisannya juga double K. Ini adalah term bahasa Pali, artinya penjaga. Itu sebabnya Pak, wihara yang di Bone, kita tarik ke nama Dharma Palaka. Dan yang dulu Pak Siwi pergi ke sana itu kemarin sudah bersyukur Pak, sudah dikukuhkan oleh Bupati tanggal 30 Mei. Kemudian dari Desa Palaka ini kita jalan lagi ke utara, ketemu namanya Kabupaten Sopeng. Di Sopeng ini ada satu hal yang tidak ada di tempat lain, yaitu di depan alun-alun Kabupaten Sopeng itu ada lapangan besar. Kemudian ada pohon-pohon di pinggir jalan, dan pohon-pohon ini menjadi rumah
kelelawar, kalong. Ribuan kelelawar di sana aman. Tampak dari jauh pohon itu hitam, kelam. Dan itu dijaga dari tahun ke tahun sebagai pesan turun-temurun. Pokoknya warga Sopeng dilarang mengganggu kelelawar itu. Itu ditaati sampai saat ini. Pesannya selalu barang siapa tuh kalau itu diganggu akan mendatangkan musibah, bencana. Itu makanya ditaati dan ditakuti hingga saat ini. Lalu saya berpikir, Pak, kalau ada maklumat, ada anjuran untuk tidak mengganggu kehidupan, untuk tidak membunuh, ini pasti ada kaitannya dengan pesan-pesan seorang Buddha. Yang seorang Buddha tidak pernah setuju dengan pembunuhan. Jangan makhluk-makhluk besar seperti manusia, seperti hewan-hewan besar berkaki 4. Makhluk-makhluk kecil saja dilindungi, dan itu terbukti hingga saat ini. Lalu kita berpikir, kalau itu tidak ada ajaran Buddha, dari mana maklumat dilarang membunuh kelelawar itu? Dan coba kalau kelelawar itu hidupnya di Manado, habis ya dari paniki rica-rica. Ini kemudian di Mamuju, di Palumpang, itu dalam sejarah kuno. Itu adalah situs-situs peninggalan. Yang kalau di Jawa Barat seperti Baduy, kalau Jawa Tengah seperti Samin, kalau Jawa Timur seperti Tengger. Kemarin saya sengaja mencari satu situs Pak Uge. Di sana ada situs Sikendeng. Mungkin Pak mau punya catatannya. Jadi ada Buddha Sikendeng. Ada patung Buddha yang ditemukan di Mamuju itu ternyata pedalaman sana. Dan itu patungnya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kemudian duplikatnya disimpan di Museum Makassar. Patung itu posisinya berdiri abaya mudra. Tidak tinggi, Pak. Dan di dalam literatur diceritakan bahwa patung itu hanya ada 3 biji. 1 di Nepal, 1 di Mamuju, 1 di Jember. Tapi yang ditemukan adalah yang di Mamuju ini. Dulu konon patung ini dibawa atau dihadiahkan oleh Empu Prapanca pada waktu melakukan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah Majapahit. Jadi dengan begitu, di sana dulu beragama Buddha dan juga berafiliasi ke Majapahit. Nah, untuk itulah serpian-serpian sejarah ini menemukan kembali pada kita hal agama Buddha. Kemudian yang menarik, kan ketemu Pak, orang dari Takalar. Takalar itu Galesong. Ada seorang bapak, seorang intelektual, seorang ilmuwan. Yang menarik, dari umur 3 tahun dia sudah tertarik agama Buddha. Dan saat ini dia sudah lebih Buddhis dari umat Buddha. Dia seorang guru sastra bahasa Inggris. Dia banyak membaca, mempraktekkan ajaran Buddha. Tahun 2003 dia mulai masuk kuliah ke Makassar. Mencari buku-buku. Buku yang ditemukan pertama itu buku Dhammapada. Dan buku yang dicari itu sudah dipikir sejak dia kelas 3 SD. Kelas 3 SD dulu mendapat pelajaran sejarah Nusantara. Lalu di sana ada sejarah kerajaan ini, agama ini dan agama itu. Ketika diceritakan tentang agama Buddha, entah bagaimana anak yang usia kelas 3 SD ini terharu dan tertarik melihat wajah gambar Buddha. Begitu teduh, begitu sahdu, begitu anggun, begitu cantik, begitu cakep, begitu
menenteramkan. Anak ini sudah terkesan kuat. Bagaimana dan kapan, apakah saya bisa ketemu dengan ajaran Buddha ini? Dia sekolah. Kemudian tahun 2002 dia masuk kuliah di Makassar dari Takalar. Tahun 2003 dia mencari buku dapat Dhammapada. Dibaca sampai habis Dhammapada. Lebih hafal dari umat Buddha. Kemudian dia narik di situs-situs internet. Setiap ada literatur Buddhis di print kemudian di copy. Lalu dia pengen sekali dapat wajah Buddha. Tarik di internet. Begitu dapat dicetak pak, di print di baliho besar itu dan disimpan, dipajang di dalam kamarnya. Baru tahun 2007 dia tuh pergi ke Departemen Agama, ketemu Bimas Pak Ketut Sukanata. Tanya-tanya, oleh Pak Ketut diarahkan kepada Yonggris. Oleh Yonggris diarahkan cari Bante. 2007 ketemu Yonggris, ketemu Pak Ketut, kemudian 2010 ketemu Bante, dan kemarin saya ketemu. Yang menarik, dia sudah berpikir Buddhis, banyak hafal tentang Buddhis, tiap hari sudah praktek Buddhis, lebih Buddhis dari umat Buddha, dan dia tetap berstatus belum menjadi umat Buddha. Karena kalau dia tiba-tiba jadi umat Buddha bisa heboh, karena dia itu sensor. Dan sekarang ini di Galesong ada soal Pak. Ada kelenteng yang mau dirubuhkan oleh orang sana. Dan itu tidak jauh dari kelenteng itu. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu ini hal-hal yang luar biasa. Itu yang memberikan dorongan semangat kepada kita sebagai umat Buddha. Yang bukan Buddhis saja sekarang ini pada mencari Buddha. Apa toh kelebihannya Buddha itu? Dan orang-orang seperti ini bermunculan di mana-mana. Dan itu yang menarik buat kita semua. Makanya kalau umat Buddha kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kita bisa ditinggalkan oleh pendatang-pendatang yang bukan umat Buddha, tetapi lebih Buddhis dari orang Buddha. Itulah Pak yang luar biasa. Jadi saya yakin kayak Pak Siwi ini mungkin salah satu raja Mamuju zaman dulu kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang mau memenuhi harapan Pak Comeng untuk menyampaikan Wesak. Wesak sudah dirayakan 2554 kali dalam catatan kalender. Tak sebelumnya Wesak itu sudah terjadi lebih daripada itu. Kan tahun Buddhis ini dimulai 1 tahun sesudah Sang Buddha parinibbana. Karena itu Wesak ini mesti dihitung sebenarnya 2554 ditambah 1 ditambah 45. Jadi 2560 kali Wesak ini sudah terjadi dan diperingati. Meskipun demikian, semangat umat Buddha merayakan Wesak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak surut. Kalau Pak Uke tahun 55 dulu ngajar saya ceritanya, Bante waktu saya mahasiswa, Wesak di Borobudur itu hanya 10 orang. Sekarang ini Pak ribuan orang. Di mana-mana. Apa yang menarik? Yaitu adalah inspirasi semangat Buddha. Banyak orang tertarik dengan Buddha. Apa sebetulnya? Kalau dipikir manusianya pun manusia biasa. Ketika seorang Buddha ditanya, apakah engkau Tuhan? Bukan. Apakah engkau dewa? Bukan. Apakah engkau malaikat? Bukan. Apakah engkau seorang santo? Jawabnya pun juga bukan. Lalu apa Buddha itu? Buddha itu orang yang sudah sadar. Buddha itu orang yang sudah bersih. Bersih dari cacat. Cacat apa? Sekurang-kurangnya 3 cacat.
Seorang Buddha yang membedakan dengan manusia biasa adalah orang yang sudah bersih dari cacat. Seorang Buddha tanda-tandanya tidak cacat sosial. Yang kedua, tidak cacat moral. Yang ketiga, tidak cacat spiritual. Dan yang keempat, tidak cacat universal. Itulah yang membedakan manusia biasa dengan manusia Buddha. Untuk itu, manusia Buddha selalu menjadi idaman dan memberikan inspirasi banyak kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau tahun-tahun kemarin saya mengajak, mengingatkan, mari menjadi umat Buddha yang utuh. Mungkin juga di sini, mungkin di tempat lain, di tulisan-tulisan atau di ajaan-ajaan, di temu muka, temu bicara lintas budaya, lintas agama. Saya mengajak, mari menjadi umat beragama yang utuh. Karena saya sebagai Buddhis, saya sampaikan terutama kepada umat Buddha. Ukuran umat Buddha yang utuh itu bagaimana? Sekurang-kurangnya ada 3. Umat beragama di rumah, umat beragama di tempat ibadah, dan umat beragama di masyarakat atau di sekolah. Inilah ukuran umat beragama yang utuh. Karena kadang-kadang orang beragamanya semangat di rumah, saking taatnya setiap detik pokpoe. Mau ke pasar sembahyang dulu, mau kokehe sembahyang dulu. Kalau kira-kira tidak, pokpoe nggak jadi batuk, diempet. Saking taatnya. Tetapi ini kalau hanya beragama di rumah, tidak tahu kualitasnya sampai di mana. Meskipun dia sudah per menit SMS dengan Tuhan, tapi ternyata dia tidak saling tegur sapa dengan orang tua, orang tua dan mertua. Karena itu akan bisa diukur sejauh mana kualitasnya sebagai umat beragama kalau dia mau keluar dari rumah, yaitu umat beragama di tempat ibadah. Memang kadang-kadang ada orang yang semangat di tempat ibadah. Kalau ada acara, datang selalu lebih dulu, pulang belakangan. Siapa tahu dapat cangkingan. Ada yang gitu. Dia banyak tahu, khotbahnya muluk-muluk, tapi rumah tangganya remuk. Mengapa? Karena dia hanya beragama di tempat ibadah, tidak pernah beribadah di rumah. Nah, yang ketiga, ada yang hanya semangat di masyarakat, tapi dia tidak pernah ngindek tempat ibadah, dan juga tidak membentuk kehidupan beragama di rumah. Untuk itulah saya perhatikan di mana-mana, apakah umat Buddha atau umat beragama lainnya, yang mereka itu harmoni, rukun, aman dalam keluarganya, juga dalam kehidupannya dengan lingkungan, adalah orang-orang yang beragama secara utuh. Di rumah, di tempat ibadah, dan di masyarakat atau di sekolah. Tahun ini Pak Uke, saya punya ajaan satu lagi. Jadilah umat beragama. Jadilah manusia. Jadilah pengusaha. Jadilah pemimpin-pemimpin negara. Jadilah biku-biku yang pinter bener kober. Ketika saya masih di Makassar, waktu itu di Bone, pagi-pagi yang SMS pertama adalah Pak Andri Wongso. Andri luar biasa, pinter bener kober, keluar di Kompas. Itu yang SMS pertama Pak Andri Wongso. Sudah itu Pak beruntung, banyak banget, sampai wartawannya sekarang cerita. Andri, saya banyak SMS dari teman-teman yang ingin belajar agama Buddha, gara-gara tulisan Bante kemarin. Silahkan belajar ajaran Sang Buddha. Silahkan praktek ajaran Sang Buddha. Tidak harus menjadi umat Buddha. Dan ini saya nyatakan di mana-mana. Ketemu bupati, ketemu wali kota, saya menyatakan begitu. Dan ini juga saya merujuk dari pernyataan Sang Buddha.
Karena kalau kita pikir, meskipun dia tidak sebagai KTP umat Buddha, tapi kalau sudah cara berpikir Buddha dan praktek ajaran Buddha, dia lebih Buddhis dari umat Buddha. Ketimbang dia titelnya, mereknya Buddhis, tapi tidak berpikir secara Buddha. Perilakunya tidak sesuai dengan Buddha. Ini malah menjadi bencana di mana-mana. Nah, untuk itulah ajakan yang sekarang, mari kita membangun diri kita masing-masing menjadi manusia yang pinter, bener, kober. Artinya apa? Ini adalah idiom Jawa yang hampir dilupakan oleh generasi masa kini. Ketika saya ngomong tentang kober, banyak orang yang tidak tahu kober itu apa, Bante. Taunya setan kober. Kalau pinter sudah jelas. Bener. Bener ini semua orang kan mengaku pendapatnya paling bener, Bante. Betul. Tetapi bener menurut Dharma itu ada ukurannya. Ukurannya apa, Bante? Ukurannya sekurang-kurangnya ada 4. Benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, benar untuk diri sendiri dan orang lain, kemudian benar untuk lingkungan. Inilah benar menurut ukuran Dharma. Kadang-kadang orangnya benar untuk dirinya sendiri, tapi tidak benar untuk orang lain. Apa mungkin hanya benar untuk orang lain, nggak benar untuk diri sendiri, sehingga kita menderita atas kebenaran dia. Nah, kalau Buddha kedua yang sudah setuju benar, lingkungan pasti oke. Itu sebabnya Sang Buddha ini adalah manusia yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Karena Sang Buddha ini manusia yang pinter, bener, kober. Yang ketiga, kober. Kober itu apa toh? Sempet, peduli. Makanya kalau kita di Jawa Timur, Pak, di Malang, di Kediri tempat saya, engkau nek engkau ya nek kober. Nah, kan gitu ya. Nek sempet. Kalau sempet. Sempet ini arti yang lebih luas lagi, artinya entengan. Kita peduli, tidak memandang strata. Dan entengan inilah yang kadang-kadang tidak mudah. Dulu ketika belum apa masih ebret-ebret memang entengan. Kalau ada gembreng-gembreng datang duluan. Tapi begitu sekarang sudah naik mobil rodok mengkilat titik, abotnya tidak karu-karuan. Kalau mau ditemui alasannya macam-macam. Kalau diundang sulitnya luar biasa. Jarang orang yang benar entengan. Dan di Indonesia punya tokoh yang saya anggap pinter bener kober, yang belum lama meninggal, yaitu Gus Dur. Saya nulis tapi tidak dimuat sama Kompas. Saya menulis Gus Dur itu orang pinter bener kober menurut saya. Pinternya Gus Dur tidak diragukan secara keilmuan sebanding dengan Bung Karno. Benernya Gus Dur, kehadiran bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan kobernya Gus Dur entengan. Dia itu mau datang ke mana saja tanpa beban. Menghadiri acara-acara penting resmi kenegaraan. Sampai ke pelosok-pelosok desa. Kenduri kampung di pojok desa. Itu Gus Dur mau. Saya sebagai teman dekat pernah diajak menghadiri pelantikan dukun. Itu tempatnya di Kintamani, Pak Oke. Di atas Kintamani sana, nah itulah Pak Oke tahu bagaimana pelantikan mangku di sana. Itu tidak pergi, balik kita pergi, hayu. Sampai di tempat itu jam 1 malam. Ya sudah akhirnya ngomong-ngomong, Gus Dur nggak lihat juga. Nah, selesai, turun. Masih singgah di satu tempat lagi, di Puri Sidemen. Di Puri Sidemen itu Pak Oke menyimpan satu keris. Katanya keris itu tinggalan atau pemberian dari Gajah Mada. Dan Gajah Mada itu menyimpan keris itu katanya warisan dari Kediri. Karena saya orang Kediri, maka diajak untuk dijak lihat keris itu. Dan itu waktunya jam berapa? Jam 3 pagi. Praktis 1 malam rombongan tidak tidur. Itu siapa mau kalau nggak iya? Lah inilah contoh-contoh entengan. Maka dari itu,
Ketika Gus Dur pergi, yang nangis tidak hanya umat muslim. Kalau umat muslim menangis, memang dia kiainya. Kalau orang Indonesia menangis karena pernah jadi presidennya. Tapi warga dunia menurut Pak Mahfud MD banyak yang menangis ketika ditinggal Gus Dur. Dan waktunya lama. Sampai 100 hari. Masih banyak orang menangis. Sampai sekarang makam Gus Dur masih dikunjungi orang. Berombong-rombong dari mana-mana. Ibu saya yang tidak mengerti ngaji, saya ngejak cucunya, ayo kita lihat dulu Banti ada di sana, tempat di mana. Di sana malah jadi tontonan, yang lain pada ngaji. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu saya dan kakak-kakak gitu. Ya memang bukan umat Buddha itu, namo tassa. Nah, inilah makanya kelebihan Sang Buddha dengan manusia biasa adalah manusia yang pinter, benar koper. Kepintaran Sang Buddha tidak diragukan. Benernya Sang Buddha diterima oleh banyak kalangan. Terbukti Sang Buddha manusia yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Lahir di taman. Kalau kita berbicara taman pasti indah. Kemudian menyebar kenadaran tidak dengan kekerasan. Tidak ada altar Buddha yang dimerai darah makhluk hidup. Dan dicatat oleh dunia. Kemudian Sang Buddha meninggal dengan tenang. Tidak dikejar musuh. Tidak ditangkap lawan. Tidak dibantai rakyat. Tapi meninggal dengan tenang di bawah pohon Bodhi. Juga tidak disiksa. Ini di antara tokoh-tokoh manusia, pendiri-pendiri agama, setahu saya itu hanya Buddha. Nah, barulah dengan Sang Buddha itu muridnya dari para dewa manusia, makhluk-makhluk halus. Sampai Sang Buddha digelari Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Guru para dewa dan manusia. Pembimbing semua makhluk yang tiada taranya. Artinya, manusia dari raja-raja sampai rakyat jelata. Para jenderal, panglima sampai berandal-berandal. Dari orang-orang yang luhur dan makmur sampai mutiara dalam lumpur. Itu diterima, diperlakukan oleh Sang Buddha dengan cara yang sama. Itulah entengan seorang Buddha. Kalau Sang Buddha tidak enteng, mungkin dia hanya milih raja-raja saja, tapi tidak mau masuk ke pelosok desa. Mungkin hanya naik turun mimbar-mimbar seminar, tapi tidak mau ke pelosok-pelosok desa. Memang ada lahan di plaza-plaza kota, tapi juga ada lahan yang subur di pelosok-pelosok desa. Dan itu dilakukan oleh seorang Buddha. Dan inilah yang menjadi inspirasi. Maka dari tahun ke tahun membayangi kita untuk membangun dan mengikuti jejak Sang Buddha. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita juga bisa seperti Sang Buddha menjadi manusia yang pinter, bener, koper. Terima kasih Pak. Kalau lebih 1 menit ya nanti ditambahi lagi. Terima kasih Pak Siwi, Bu Budi, Pak Andre Wongso, luar biasa. Semoga berkah Wesak beserta kita. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.